Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Lulu. Aku adalah seorang blogger yang suka mereview buku. Dan sekarang aku sedang berusaha belajar untuk mereview buku melalui video. Kenapa video? Karena aku ingin mengasah skill public speakingku dan juga ingin mengeksplor platform-platform lain gitu. Nah, aku sendiri berencana untuk memfokuskan diri mereview buku-buku mulai dari penulis muslim maupun konten-kontennya itu berisi tentang Islam gitu. Kenapa? Karena jujur aku sendiri jarang membaca buku-buku tentang Islam. Karena aku lumayan pilih-pilih untuk itu. Maka dari itu ini juga sebagai satu usahaku bagi teman-teman yang merasakan hal yang sama untuk bisa memilih mana buku-buku yang akan dibaca. Nah, untuk buku pertama yang akan aku review adalah ini adalah Secrets of Divine Love oleh Ahilwa. Udah pernah lihat buku ini belum? Jadi buku ini tuh lumayan sering muncul di Instagram. Aku jujur juga beli karena racun-racun di Instagram, terutama di Instagram Explore. Dia itu mulai dari covernya ya. Covernya tuh emang bagus banget sih. Dia tuh kayak batik, tapi juga ada kesan kayak memanggil untuk dibeli gitu loh. Meskipun ada pepatah yang mengatakan don't judge a book by a cover, tapi mau gimana lagi ya, kalau punya covernya cantik, mau nggak mau pasti dibeli juga. Sebelum baca buku ini, aku juga udah sempat baca review-review dari teman-teman lain yang ada di Instagram, meskipun aku nggak kenal, dan juga dari Goodreads. Karena sebelum membeli buku, aku pasti memastikan reviewnya, ratingnya itu berapa, kemudian reviewnya itu seperti apa, sebagai gambaran isi bukunya itu apa. Nah, isi bukunya ini apa sih? Ada beberapa belas chapter, 12 chapter, dan juga satu tambahan chapter bonus. 5 chapter pertama ini menceritakan tentang siapa itu Allah, apa yang dimaksud Allah, kemudian dari tauhid itu apa, kenapa muslim menyembah satu Tuhan gitu. Kemudian bab selanjutnya itu ada tentang Al-Quran, kenapa Al-Quran diturunkan, kemudian apa sih isinya Al-Quran itu, tujuannya Al-Quran apa, dan ada juga bab tentang taubat, kenapa kita harus taubat, kenapa kita harus beristighfar setiap hari, apa fungsinya. Nah, itu adalah isi 5 bab pertama di buku ini. Kemudian selanjutnya bab ini membahas tentang rukun Islam. Hayo, masih ingat nggak rukun Islam? Pastilah ya, masa muslim nggak hafal sih rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, kemudian ada sholat, kemudian puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji. Jadi setelah bab 5, bab 6, 7, 8, 9, 10 itu membahas tentang rukun Islam secara menurutku sih lumayan komprehensif ya. Karena buku ini dari setiap kata itu diterjemahkan secara literal gitu. Misalnya haji itu dari kata apa sih? Dia terdiri dari huruf ha, jim. Kemudian apa maknanya gitu. Itu juga ketika menjelaskan tentang sholat, tentang syahadat, tentang zakat, tentang puasa, seperti itu. Nah, ada satu hal yang mencolok di buku ini menurutku adalah dia bahasanya itu sangat puitis. Jadi kamu bakal menemukan bahasa-bahasa yang wow, puitis banget. Puitis banget, dan sesuai dengan namanya, dengan judulnya Secrets of Divine Love, banyak membicarakan tentang Tuhan, tentang cinta, tentang betapa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki cinta yang gak terbatas, sedangkan kita sebagai manusia nih cintanya itu terbatas gitu. Buku ini
ada dalam bahasa Inggris ya, meskipun ini penerbitnya penerbit Quanta, tapi tetap dalam bahasa Inggris. Hanya saja karena dia diterbitkan oleh penerbit Indonesia, jadi harganya lebih terjangkau dibandingkan kamu membeli versi aslinya dari penerbit luar negeri. Seberapa suka aku dengan buku ini, kalian bisa lihat sendiri di sini. Banyak banget sticky notes-nya aku tempelin, dan juga gak cuma sticky notes aja, tapi highlight aku, karena di sini tuh bener-bener apa ya, kalimat-kalimatnya tuh quotable banget tuh, quotable banget. Jadi kayak bagus banget tentang cinta gitu. Aku kayak disayang aja gitu. Karena gimana ya, selama ini dari kecil sendiri jujur ya, pendekatan agama yang dilakukan di keluargaku itu bukan cinta seperti ini, tapi lebih ke surga, neraka, kemudian tentang dosa. Kalau nggak sholat nanti kamu dosa, kalau udah balik nggak sholat dosa. Kemudian ketika puasa Ramadan, di bulan Ramadan kamu nggak puasa dosa gitu. Sementara menurut aku pribadi, kalau kita melakukan pendekatannya itu kepada dosa, maka ketika melakukan ibadah itu ada rasa-rasa terbebani gitu. Sedangkan ibadah itu kita lakukan setiap hari, seumur hidup. Kalau kita melakukannya secara terbebani, gimana sih rasanya hidup dengan banyak beban itu? Jadi nggak bisa menikmati kan? Kita nggak ada rasa ikhlas ketika kita beribadah. Oleh karena itu aku bener-bener itu menurutku eye opener banget. Aku suka dan aku bakal pasti merekomendasikannya ke kamu untuk dibaca. Kekurangannya ada nggak? Pastinya ada ya. Yang pertama, sebagai buku tentang agama Islam, kutipan-kutipan Al-Quran maupun hadis yang ada di sini itu, ini contohnya, dia tidak menggunakan huruf Arabnya gitu. Jadi dia langsung mencantumkan terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan menurutku itu adalah hal yang krusial, karena ketika kita baca ayat-ayat dari Al-Quran yang langsung atau hadis dengan bahasa Arab, di situ kita juga sekalian menghafal gitu. Gak hanya tahu artinya aja, tapi juga menambah kosakata bahasa Arab kita. Kemudian aku juga sempat baca ulasan dari reviewer lain kalau di buku ini tuh terlalu banyak berpaku pada Imam Ali, di sini Ali bin Abi Thalib, dan juga seorang filsuf Jalaluddin Rumi gitu. Menurutku ini pernyataan itu benar sih, karena banyak banget tentang Rumi, banyak banget perkataan dari Rumi, kemudian perkataan dari Ali bin Abi Thalib, kayak gitu yang masuk di dalam buku ini. Meskipun begitu, menurutku itu nggak mengurangi esensi dari buku ini, agar kita dapat merasakan divine love, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi kalau aku bilang buku ini recommended nggak? Recommended banget, karena pasti kamu akan langsung merasa, meskipun kita sebagai manusia pasti berdosa, pasti ada aja salah, pasti melakukan maksiat, kita akan selalu mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita mau bertaubat dan juga terus-menerus memohon ampunan, mendekatkan diri kepada Allah gitu. Karena sesungguhnya ampunan Allah itu luas, cinta Allah itu luas. Kembali lagi kepada kita, gimana apakah kita mau mendekatkan diri kepadanya atau enggak. Nah, aku akan membacakan beberapa kalimat yang aku highlight di sini sebagai gambaran kalian seberapa puitis sih dari buku ini. Yang pertama ini tentang iman. To have iman is to believe.
that although the future is unknown, our God is known and forever faithful. To have faith is to proclaim that although we don't know what tomorrow will hold, we know that God is already there, embracing and protecting our souls. Kemudian yang lainnya, apa ya, aku cari karena emang banyak banget sih yang aku highlight di sini. Ini tentang Al-Quran ya. On the darkest night of our soul, the Quran is a faithful companion with embracing arms. For every feeling we are experiencing, the Quran has a soothing verse, and for every pain we carry, it has a timeless remedy. Semoga ulasan ini membantu. Terima kasih sudah mau baca. Kalau misalnya kamu sudah baca, boleh juga komen di kolom komentar. Kalau misalnya belum, kamu bisa membeli ini di toko-toko buku online kesayangan kamu.